Ini apa dah jadi ni? Tak boleh bahasa lain selain daripada bahasa Melayu sebagai bahasa pengantara. Kerana ada sekolah antarabangsa yang bercambah sekarang. Ya. Dan 249 sekitar begitu. Diwajibkan bahasa Melayu. Belakangan ini, muncul wacana menarik dari Malaysia. Usulan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ASEAN setelah bahasa Inggris. Wacana ini dipandang sebagai bentuk upaya memartabatkan bahasa kebangsaan Malaysia di panggung internasional. Namun di dalam negeri sendiri, penggunaan dan penghargaan terhadap bahasa Melayu di Malaysia menghadapi tantangan serius. Mari kita telaah bersama kisah dan fakta di balik ide ini. Perdana Menteri Malaysia menyatakan niat pemerintahnya untuk berdiskusi dengan pemimpin ASEAN agar bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa kedua ASEAN tanpa menggantikan peran bahasa Inggris. Alasannya, bahasa Melayu tidak hanya digunakan di Malaysia, tetapi juga menjadi bahasa ibu atau lingua franca di negara-negara tetangga seperti Indonesia, Brunei, Singapura, serta komunitas Melayu di Thailand Selatan, Filipina Selatan, dan sebagian Kamboja. Usulan ini kemudian menuai tanggapan beragam. Ada yang menyambut sebagai peluang memperkuat identitas budaya, namun ada juga yang mempertanyakan realisme dan motivasi di baliknya. Namun di dalam negeri Malaysia sendiri, bahasa Melayu menghadapi beberapa permasalahan yang tak bisa diabaikan. Menurut pengamat linguistik, penggunaan bahasa Melayu dalam percakapan sehari-hari cenderung bergeser ke penggunaan Inggris di kalangan generasi muda, terutama di kota besar. Beberapa pihak menyoroti bahwa kualitas pengajaran bahasa Melayu di sekolah mengalami penurunan, dan bahwa guru serta siswa kadang tidak menguasai bahasa standar dengan baik. Ada klaim bahwa bahasa Melayu sedang terancam atau kehilangan peran utamanya dalam aspek ilmu pengetahuan, media dan budaya populer. Namun, para analis melihat klaim ini sering dikaitkan dengan agenda politik. Pemerintah Malaysia sendiri tengah berupaya memperkuat eksistensi dan relevansi bahasa nasional lewat program digitalisasi, penyusunan korpus digital bahasa Melayu, dan regulasi penggunaan bahasa dalam institusi resmi. Usulan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua. ASEAN menyiratkan optimisme bahwa bahasa kebangsaan Malaysia dapat memperoleh pengakuan lebih luas dalam komunikasi antar negara kawasan. Namun agar wacana itu bermakna, Malaysia sendiri perlu menunjukkan konsistensi dalam menghargai dan memperkuat bahasa tersebut di dalam negeri. Jika tidak, wacana internasional bisa menjadi sekadar simbol tanpa landasan kuat. Negara yang mendorong bahasa bangsa sendiri ke tingkat regional diharapkan terlebih dahulu memastikan bahwa generasi muda dan institusi nasional menghargai dan menguasai bahasa tersebut. Indonesia, sebagai mitra besar dalam penggunaan rumpun Melayu, juga bisa ambil bagian dalam dialog ini. Membangun kerjasama dalam bidang linguistik, pendidikan, dan budaya di ASEAN. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini apa dah jadi ni? Tak boleh bahasa lain selain daripada bahasa Melayu sebagai bahasa pengantara. Dan saya nak bagi satu cadangan kepada Menteri Fazlin Nasidik, Menteri KPN ni, Menteri Pendidikan Malaysia ni. Okey. Siap bangsa mana yang ajar generasi dia untuk mengasingkan diri? Sepatutnya SJKC ni tak perlu wujud. Campur dalam bahasa Melayu. Campur dalam sekolah-sekolah Melayu supaya Gen Z yang Cina Malaysia ni boleh berkawan, boleh bercampur, boleh cakap Melayu. Ini diorang yang mengajar bangsa diorang untuk mengasingkan diri. Apa hebat sangat bangsa diorang ni? Datang Melayu kena belajar cakap Melayu, tu saja. Saya nak sebut tuan-tuan ni, kalau tuan-tuan bertemu Cina cakap Melayu, itu tanda nak kiamat dah. Tuan-tuan, 60 lebih tahun kita merdeka. Takkan bahasa Melayu mudah ini tidak boleh dikuasai. Bangla datang ke sini, Bangladesh itu. Ya, dalam masa 3-4 bulan mereka sudah boleh menguasai bahasa Melayu. Ya, bagi saya pengiktirafan sijil UEC ini kan oleh mana-mana pihak di dalam negara kita sudah tentu ia tidak selari dengan dasar pendidikan di negara ini, sebab dasar pendidikan kita begitu jelas sekali lah dalam Akta Pendidikan tahun 1996 yang menegaskan bahasa Melayu adalah bahasa pengantar utama. Dan kita tahu dalam isu sijil UEC ini sekolah-sekolahnya adalah sekolah menengah Persediaan Cina yang
tidak langsung menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Mr. DIY, bahasa Melayu ke bahasa Inggeris. Kentucky Fried Chicken, bahasa Melayu ke bahasa Inggeris. Dan Kelantan tulis Kentucky Fried Chicken ke ayam goreng Kentucky. Sama saja. Itu nama khas lah, tak kerti bahasa Melayu lah. Itu nama khas lah, tak kerti bahasa Melayu lah. Saudara, ungkapan bodoh sombong sering kita dengar. Kata orang, kebodohan dan kesombongan seseorang itu tetap tidak berubah. Tuan Nam, saya hendak jelaskan sekali lagi. Video berdurasi 30 saat saja. Hanya sekitar pelancuran logo, lagu dan maskot kempen. Peluncuran YB, bukan pelancuran. Pelancuran mah? Peluncuran. Peluncuran lain. Kerana ada sekolah antarabangsa yang bercambah sekarang, ya. Dan 249 sekitar begitu. Diwajibkan bahasa Melayu dan kenegaraan. Tetapi nampak ada yang pandang ringan. Oleh itu, kerajaan telah mengarahkan supaya pemantauan mewajibkan sekolah-sekolah antarabangsa, mewajibkan anak-anak Malaysia mempelajari bahasa Melayu dan kenegaraan mulai tahun depan secara serius dan tidak hanya mengambil sambil lewat. Dan untuk ini kita juga terima kasih kerana kejayaan mengadakan hadiah bahasa dan memperkasa warisan bahasa sebagai lambang maruah dan keunggulan tamadun bangsa. Demikian mengenai usulan bahasa Melayu jadi bahasa kedua ASEAN dan tantangan internal yang harus dihadapi Malaysia. Bila Anda ingin konten-konten informatif seperti ini, jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan lonceng, notification, dan bagikan video ini ke teman-teman Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam pengetahuan dan semangat bahasa.